Gabean. Tujuan dari video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan pada video ini adalah sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana yang dapat menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Kemampuan bank dalam mencari sumber dana itu sangat mempengaruhi stabilitas keuangan dari bank tersebut. Tidak jarang, bank yang gagal mengatur keuangannya terpaksa harus dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Salah satu kendala setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Tak terkecuali lembaga keuangan seperti bank. Oleh karena itu, bank akan berusaha mencari sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usahanya, baik untuk biaya rutin maupun biaya perluasan usaha. Selanjutnya itu gambaran umum kegiatan usaha bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Contohnya yaitu tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua yaitu menyalurkan dana. Kegiatan ini merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Dan yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan. Contoh, pelayanan transfer uang antar bank. Kemudian sumber dana bank. Dari mana sih sumber dana bank tersebut? Nah, yang pertama itu ada dana intern, yaitu dana yang bersumber dari dalam bank. Contohnya modal inti, modal pelengkap, atau dari setoran modal pemegang saham, atau juga dari cadangan laba. Nah, yang kedua ada dana ekstern, yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas. Contohnya yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana dari bank itu sendiri atau dari masyarakat. Contoh yaitu kredit likuiditas Bank Indonesia. Dan yang keempat, itu pinjaman antar bank atau call money. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dan memiliki bunga yang relatif tinggi. Contohnya, pinjaman dari bank-bank luar negeri dan juga surat berharga pasar uang atau dikenal dengan SBPU. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua yaitu simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga yaitu simpanan deposito atau time deposit. Yang pertama, simpanan giro atau demand deposit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua yaitu simpanan tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya. Berbeda dengan simpanan giro. Syarat-syarat tertentu maksudnya yaitu sesuai perjanjian antar bank dengan si penabung. Yang terakhir yaitu simpanan deposito atau time deposit, yaitu simpanan yang penarikannya pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Selasa sore, kuasa hukum kasus dugaan penggelapan ini mendatangi kantor OJK Malang di Jalan Lejen Sutoyo, Kota Malang. Sembari membawa sejumlah berkas bukti bilet deposito dari nasabah, mereka mengikuti mediasi bersama dengan pihak Bank Mega. Kuasa hukum nasabah Adi Amrullah menceritakan awal mula kasus ini berawal dari 6 nasabah yang tidak bisa mencairkan depositonya di Bank Mega. Jumlahnya pun bervariasi, mulai dari 100 juta rupiah hingga terbanyak 500 juta rupiah. Total jumlah dana yang digelapkan senilai 3 miliar rupiah. Diduga dana tersebut digelapkan oleh mantan kepala cabang pembantu yang kini sudah tidak lagi menjadi karyawan Bank Mega. Kasus dugaan penggelapan ini pun sudah dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Klien kami atas nama Bu Ani sama Pak Rogi itu kan nasabah lama dari Bank Mega.
awalnya nasabah cabang Pembantu di Indoyo, waktu itu kepala cabangnya Bu YA, yang diduga saat ini Bu YA inilah yang menggelapkan dana itu. Tapi setelah itu Bu YA pindah ke kantor cabang di Kaitamin. Nah, dari situlah dana itu yang akan akhirnya terkuak bahwa uang dari nasabah atau klien kami ini waktu ada penarikan, informasinya dari Bu YA tidak bisa dicairkan. Sementara itu ditemui usai mediasi, pihak Bank Mega mengatakan bahwa setelah ditelusuri semua transaksi di luar sistem perbankan atau tidak tercatat di pembukuan bank. Pihak Bank Mega menambahkan kini kasus diserahkan pada proses hukum yang berlaku. Mungkin kaitan dengan ini ya bisa kita verifikasikan bahwa semua yang berkaitan dengan pengaduan nasabah itu semuanya setelah kita telusuri itu semua transaksi itu berada istilahnya di luar daripada sistem perbankan. Artinya semua transaksi itu tidak tercatat di dalam pembukuan bank atas pengaduan itu. Ya. Dan kedua mungkin ini nanti hasilnya mungkin tunggu aja di proses yang sudah berjalan ya. Sudah berjalan sesuai dengan koridor prosedur hukum yang berlaku. Joko menambahkan bahwa kini terlapor sudah tidak bekerja di Bank Mega. Terlapor telah mengundurkan diri sejak 25 September lalu. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Nah, dari video tersebut, kita lihat bahwa telah terjadi penggelapan dana beberapa nasabah di Bank Mega terkait penyimpanan dana berupa deposito yang dilakukan oleh karyawan dengan berbagai modus operasionalnya. Menurut saya, sebagai nasabah, kita harus lebih teliti dan lebih cermat dalam mengelola simpanan yang berada di bank. Dan jangan terlalu cepat tergiur oleh iming-iming manis pegawai bank yang belum terjamin kebenarannya. Sebagai salah satu sumber dana bank yang berasal dari masyarakat, seharusnya bank harus lebih memperhatikan kinerja dan juga memperbaiki sistem keamanan yang sudah seharusnya diterapkan untuk melindungi dana nasabah. Nah, apabila nasabah tidak mau dan kapok menyimpan dana di bank yang bersangkutan tersebut, kemungkinan bank tersebut pula yang akan mengalami kerugian. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.